Pemirsa, usai Front Pembela Islam dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Rabu kemarin, sejumlah petugas pengamanan terdiri dari TNI dan Satpol PP berjaga di depan gang markas FPI. Sejumlah anggota TNI, Polri, dan Pemda melakukan penjagaan di depan akses masuk Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, pasca pemerintah secara resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI sebagai organisasi terlarang. Petugas telah menertibkan seluruh atribut mulai dari spanduk, papan nama, hingga simbol FPI. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Petamburan terpantau kondusif dan bersikap kooperatif dengan petugas pengamanan yang berjaga. Petugas membangun posko pengamanan 3 pilar di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat pasca dikeluarkan surat keputusan bersama terkait pembubaran Ormas FPI oleh pemerintah pada Rabu kemarin. Rencananya petugas pengamanan terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP akan berjaga di dalam posko. Aktivitas pembangunan posko 3 pilar mulai dilakukan sejak sekitar pukul 10 pagi tadi. Posko dibangun persis di depan Gang Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat yang menjadi pintu masuk ke lokasi markas besar FPI. Pembangunan posko 3 pilar bertujuan memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencananya di posko tersebut akan ada penjagaan dari ketiga unsur yakni TNI, Polri, dan Satpol PP. Kami dari 3 pilar Kecamatan Tanah Abang, Koramil, Polsek dengan Kecamatan membuat posko 3 pilar di Jalan Petamburan 3. Posko ini inisiatif dari beliau Pak Danramil untuk kita dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan, membantu masyarakat di sekitar sini. Pada intinya kita menjaga keamanan di sini, Mas. Keamanan, ketertiban masyarakat di sini semua sama. Kemarin sudah keluar SKB Menteri terkait pembubaran FPI. Kita menjamin bahwa Jakarta ini... Polisi langsung menyisir markas FPI setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang kemarin. Sejumlah baliho bertuliskan FPI maupun bergambar Rizik Syihab dicopot. Tidak lama setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, aparat mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka mencopot atribut banner dan baliho FPI dan Rizik Syihab. Bersenjata lengkap, aparat menyisir area sekitar kantor DPP FPI dan depan rumah Rizik Syihab di Jalan Paksi. Saat penertiban atribut-atribut FPI, terjadi insiden kecil sejumlah orang yang menjaga markas DPP FPI di bawah petugas. Ya kan memang sudah tidak boleh ada kegiatan. FPI tidak ada kegiatan lagi. Dari ditetapkan tadi tidak ada kegiatan dalam bentuk apapun. Artinya setiap kegiatannya FPI yang berhubungan dengan FPI pasti akan kita bubarkan. Misal dia memaksa lagi, Pak, akan melakukan press conference? Ya kita akan lakukan penangkapan. Pak, ini kan tadi sempat ramai juga di media sosial setelah FPI dibubarkan, bakal ada lagi front perjuangan? Oh, silakan. Pencopotan atribut FPI ini akan dilakukan di wilayah lainnya. Polisi juga akan hentikan kegiatan yang dijalankan FPI setelah pemerintah memutuskan bahwa FPI merupakan organisasi terlarang. Dari Jakarta, Hasbiallah, Yulisa Lorena, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pasca pembubaran Front Pembela Islam, Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Deklarasi Front Persatuan Islam dilaksanakan kemarin di Jakarta. Pemerintah telah membubarkan Ormas Front Pembela Islam alias FPI. Pasca dibubarkan, kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menyatakan membuat organisasi lain serupa dengan Front Pembela Islam, yakni Front Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013
bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nabil Harun menanggapi pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah. Gus Nabil menganggap bahwa FPI selama ini bertentangan dengan hukum, mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain, sehingga pembubaran FPI oleh pemerintah dianggap sebagai langkah yang tepat. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sebelumnya pemerintah menghentikan seluruh kegiatan FPI dalam keputusan. Ya, pengurus FPI mendeklarasikan ormas baru hanya beberapa jam setelah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Mereka mendirikan Front Persatuan Islam. Apa tanggapan pemerintah? Sudah bersama kami Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak April. Baik. Pandi. Baik, apa kabar Pak? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Pak, ini setelah Front Pembela Islam tidak bisa lagi berjalan begitu, muncul Front Persatuan Islam. Seperti apa, Pak Edi? Ya, tidak menjadi soal sepanjang yang pertama, ya, mereka tidak menggunakan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Yang kedua, mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta kegiatan yang melanggar aturan hukum. Jadi kemarin apabila kita merujuk kepada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT, intinya adalah larangan kegiatan Front Pembela Islam beserta penggunaan simbol dan segala macam atribut. Bahwa mereka melakukan reinkarnasi, yaitu adalah hak setiap warga negara. Tetapi apabila perkumpulan tersebut kemudian melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan, yang mengganggu keamanan dan ketertiban, dan juga melanggar hukum, maka saya pastikan aparat penegak hukum akan bertindak tegas. Jadi aturan hukum negaranya meski pendirinya dan juga anggotanya sama seperti FPI yang dahulu tetap diperbolehkan ya Pak Edi? Ya begini, jadi sekali lagi bahwa sepanjang pembentukan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, memenuhi syarat-syarat, maka pemerintah tidak bisa melarang. Bahwa kalau nanti misalnya mereka melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, maka akan diteliti persyaratan-persyaratan mereka sebagai organisasi kemasyarakatan terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Kalau mereka tidak mendapatkan surat keterangan terdaftar, mereka hanya sebagai perkumpulan. Pada dasarnya perkumpulan yang tidak memiliki SKT itu sah, tetapi ada klausul eksepsionalnya. Artinya apa? Perkumpulan yang tidak memiliki SKT itu sah, namun dapat dibubarkan apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan melanggar aturan hukum. Tapi kalau tidak salah Pak Edi, Pak Aziz Yanuar ini sempat menyatakan bahwa tidak akan mendaftarkan ke Kemendagri. Tanggapan Anda? Dia tidak menjadi soal. Jadi dia hanya perkumpulan saja. Kalau dia hanya perkumpulan saja, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dia tidak akan dilarang. Ada klausul eksepsionalnya Mas Pandi. Dia akan dilarang apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, berarti jika perkumpulan ini terbukti melakukan kegiatan begitu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Betul. Ya Pak Edi? Persis Mbak April.
Baik, Pak Edi, sebenarnya Front Pembela Islam ini tidak melanjutkan pendaftaran sejak Juni 2019. Setelah Juni 2019, aktivitas mereka tetap berlanjut. Kenapa baru sekarang dilarang? Kenapa tidak setelah mereka sesaat setelah tidak melanjutkan pendaftaran? Begini, jadi bukan mereka tidak melanjutkan pendaftaran, Mas. Jadi mereka hendak akan memperpanjang mendapatkan surat keterangan terdaftar, ya. Tetapi kemudian Kementerian Dalam Negeri tidak pernah merekomendasikan atau mengabulkan perpanjangan tersebut. Maka secara de jure organisasi tersebut bubar. Oke ya, sekali lagi organisasi tersebut secara de jure bubar. Kalau organisasinya sudah bubar, maka mengapa sampai di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kita memberikan poin mengingat itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait perkumpulan. Ketika dia sudah tidak terdaftar, artinya SKT-nya tidak diperpanjang, maka organisasi tersebut dianggap bubar. Kalau toh dia masih ada, maka dia hanyalah suatu perkumpulan. Baik, mekanisme mengenai teguran dan pemeriksaan sudah dilakukan ya Pak Edi? Begini sebentar Pak ya, saya jelaskan dulu. Ketika dia tidak mendapatkan SKT secara de jure dia bubar, tetapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dia bukan lagi organisasi kemasyarakatan dalam pengertian yang sesuai dengan Undang-Undang Ormas, tetapi dia hanyalah suatu perkumpulan. Pada dasarnya perkumpulan yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar itu sah, tetapi pemerintah dapat membubarkan perkumpulan tersebut apabila yaitu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar keamanan, yang mengganggu keamanan, mengganggu ketertiban umum, melanggar hukum. Jadi mengapa baru sekarang ya? Jadi kita lihat selama 1,5 tahun ini, meskipun dia sudah tidak ada sebagai organisasi masyarakat, artinya dia sudah bubar dengan sendirinya ketika SKT itu tidak diperpanjang, pada kenyataannya Front Pembela Islam ini masih melakukan kegiatan-kegiatan yang antara lain misalnya dia melakukan razia, dia melakukan sweeping, jadi lebih banyak pada suatu tindakan main hakim sendiri yang sebetulnya itu adalah menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Sudah barang tentu perbuatan yang main hakim sendiri oleh Front Pembela Islam itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan momentum tertentu? Ya kita lihat saja bahwa dia melakukan pelanggaran hukum itu kan banyak. Sampai pada akhirnya, saya katakan sampai pada akhirnya kita melihat eskalasi itu terjadi ketika dia melanggar pembebasan sosial berskala besar, dan kemudian itu ada kerumunan di Petamburan, di Megamendung, di Tebet, dan kemudian itu juga meresahkan masyarakat. Lalu akhirnya kita sampai pada kesimpulan untuk segala macam kegiatan itu dilarang. Oke, baik. Jika kita mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara kita, Pak Edi, apakah memang jika suatu organisasi sudah tidak habis masanya atau izinnya sudah habis, maka mekanisme teguran dan pemeriksaan secara sah di pengadilan itu gugur? Ya, bagaimana dia akan ditegur sementara SKT-nya tidak diperpanjang? Mengapa SKT-nya tidak diperpanjang? Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga dia dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang kemasyarakatan. Berarti apa? Berarti organisasi tersebut bubar dengan sendirinya, tetapi kembali lagi ya dia tidak sebagai organisasi kemasyarakatan, tapi dia hanya dianggap sebagai satu perkumpulan. Perkumpulan tanpa SKT itu tadi saya katakan, perkumpulan tanpa SKT itu kan sah, dan itu bisa dibubarkan apabila kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat keonaran dan lain sebagainya, Pak. Nah, yang ini Pak Edi, lebih spesifik lagi, nanti juga akan kami konfirmasi ke pihak FPI. Kegiatan yang mana yang Anda masuk yang akan dilarang? Apakah termasuk melakukan razia-razia? Ya, itu salah satu implikasi, atau itu salah satu right on the trail, mengapa kemudian kegiatan FPI itu dilarang. Karena ya itu perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat. Dan FPI tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tindakan perorangan. Kan orang bisa lihat nih, semua orang bisa lihat secara kasat mata ketika mereka melakukan sweeping, ketika mereka melakukan razia, itu tidak dapat dikatakan
perbuatan perorangan, tapi itu adalah perbuatan FPI sebagai suatu perkumpulan atau sebagai suatu organisasi atau apapun namanya, tetapi itu tidak dapat dilepaskan dari Front Pembela Islam sebagai suatu organisasi. Dan itu kemudian pasti meresahkan masyarakat, karena di dalam tindakan razia itu, atau di dalam tindakan main hakim sendiri itu, atau di dalam tindakan sweeping itu, paling tidak ada 3 tindak pidana umum yang mereka lakukan. Yang pertama itu ada dalam konteks pasal 170 KUHP, yang kedua ada dalam konteks pasal 351 KUHP, dan yang ketiga pasti ada dalam konteks pasal 406 KUHP. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa organisasi ini melanggar hukum. Pak Edi, kalau misalnya itu kembali dilakukan, apa yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah? Kalau dilakukan lagi dengan berbagai macam istilah, katakanlah from Perjuangan Islam atau Forum Persatuan Islam atau apapun namanya, sepanjang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban, saya pastikan aparat penegak hukum akan bertindak tegas. Akan dibubarkan lagi? Ya, akan dinyatakan dilarang. Sanksi yang lebih tegas begitu ya Pak Edi ya? Ya. Baik, untuk mengawasi adanya organisasi baru seperti Front Persatuan Islam ini, apa yang dilakukan pemerintah? Kemarin sebetulnya apabila kita melihat di dalam diktum SKB dalam pasal 4 dan pasal 5 dalam diktum keempat dan khususnya diktum keempat ya, di situ dikatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga itu kan melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam ya. Lalu kemudian ketika mereka melakukan kegiatan tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Pertanyaan lebih lanjut, kalau mereka kemudian tidak mengindahkan larangan itu, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada dalam pasal 216 KUHP. 216 KUHP itu apa? 216 KUHP itu pada dasarnya di bawah bab yang berjudul kejahatan terhadap penguasa umum. 216 KUHP itu artinya barang siapa yang tidak mentaati perintah orang-orang yang berwenang atau penguasa, itu kemudian ada ancaman pidananya, Mbak. Baik, Pak Edi, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Selamat sore, Pak Edi. Ada beberapa hal yang bisa kita katakan sebagai imbauan dari pemerintah terhadap Front Persatuan Islam. Kita tanyakan kepada Pak Aziz Yanwar, kuasa hukum ex-FPI, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh bentukan baru atau nama baru dari FPI ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Aziz. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, apa yang akan dilakukan atau apa sebenarnya FPI yang baru ini, Front Persatuan Islam ini? Ya, sebenarnya ormas ini sama dengan Front Pembela Islam dalam arti fokusnya penegakan amar ma'ruf nahi munkar yang berdasarkan syariat Islam dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Sama sebenarnya. Baik, apa kegiatan yang akan dilakukan dari organisasi ini atau perkumpulan ini, Pak Aziz? Ya, kegiatannya kegiatan yang jelas kebaikan-kebaikan ya, amar ma'ruf, segala kebaikan-kebaikan, membantu bencana alam, membantu tanah longsor, lalu membantu segala macam permasalahan bencana di masyarakat. Kemudian ada yang memang harus dibantu di masyarakat. Kita memiliki sayap-sayap yang insya Allah berguna untuk masyarakat. Kemudian juga terkait dengan nahi munkarnya, kita tetap mengawal dan meminta Komnas HAM untuk terus mengusut tuntas dugaan pembantaian dan juga pelanggaran HAM berat terhadap 6 syuhada yang diduga tewas dibantai beberapa hari lalu. Baik, tetap tidak mau mendaftarkan perkumpulan ini ke undang-undang yang resmi begitu ke pemerintah? Belum ada pemikiran ke sana. Tapi tadi yang disebutkan oleh Wamenkumham, jika tidak didaftarkan maka akan disanksi tegas. Enggak, beliau tidak mengatakan demikian tadi. Dia hanya mengatakan mirip-mirip seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Di situ jelas bahwa menurut putusan nomor 82 tahun 2013 bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan kepada instansi pemerintah, dapat pula tidak mendaftarkan diri.
Jadi saya tegaskan lagi, sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ya, tidak melakukan pelanggaran hukum. Saya rasa itu sah-sah saja. Jangankan organisasi, setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum pun kan dilarang. Seperti itu. Pak Aziz, salah satu alasan dari pemerintah membubarkan atau melarang kegiatan dari Front Pembela Islam, salah satu poinnya adalah karena kegiatan misalnya razia yang dinyatakan pemerintah diikuti dengan aksi anarkisme misalnya. Dan tadi Pak Edi menyatakan bahwa jika kembali mengulangi hal-hal tersebut maka akan kembali diberikan sanksi tegas. Akankah Front Persatuan Islam ini lebih berhati-hati ke depannya ketika bertindak? Sebenarnya begini, kita melihat terkait tuduhan-tuduhan tadi itu sebenarnya kuno, sudah lama, itu nggak update itu. Kudet kalau bahasa sekarang, kurang update. Itu sebenarnya sudah lama. Aksi-aksi tersebut tuh adalah paradigma lama yang sudah sekitar tahun 2000-an lah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak mencerdaskan lah pernyataan-pernyataan seperti itu, karena mengungkit-ungkit yang tidak perlu, yang sudah lama. Itu yang pertama. Yang kedua, para pelakunya, saudara-saudara kita tersebut juga sudah dijatuhi hukuman. Artinya semua ini prosedur sudah dijalani gitu loh. Jadi kalau dianggap sampai berlebihan, sampai seakan-akan ini sebagai momok, menurut saya terlalu berlebihan dan tidak mencerdaskan. Itu saja. Berarti tidak akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti razia ataupun sweeping. Jadi gini, saya tegaskan dulu. Ketika terjadi hal-hal yang memang melanggar hukum, baik hukum negara, hukum agama atau hukum administrasi, prosedurnya jelas, yaitu kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kan seperti itu. Kemudian mengirim surat, meminta pihak yang berwajib untuk mengambil tindakan. Seperti itu. Jadi kalau tadi ada bahasa razia atau segala macam, itu sebenarnya ada proses. Seperti itu, ada proses di mana hal tersebut juga saya informasikan diatur oleh undang-undang. Saya bacakan tadi, bahwa Bapak tadi kan mengatakan soal KUHP. Kita juga ada, dalam KUHP jelas pada pasal 111 ayat 1. Dalam hal setiap orang berhak ya dan memiliki wewenang tugas dalam ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Kemudian melaporkan atau membawa tersangka yang ditangkap tadi kepada pihak yang berwajib, gitu loh. Saya mau tanya, kalau di rumah kita ada pencuri, apa kita nunggu dulu kepolisian untuk datang? Kan tidak, pasti kita tangkap dulu, lalu kita bawa ke polisi, kan seperti itu. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Front Pembela Islam dahulu. Perbedaan gitu. Jadi dengan penegak hukum yang sudah ada apa, Pak? Apa? Perbedaan dengan penegak hukum yang sudah ada apa? Perbedaannya tadi, saya misalkan rumah kita kecurian, ya ada pencuri masuk. Apa kita panggil polisi sampai polisi datang atau kita tangkap dulu? Tadi diatur oleh undang-undang, saya jelaskan di KUHP pasal 111. Artinya kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, seperti itu. Jadi jangan dianggap seperti itu hal yang tidak ada aturannya, ada. Tadi saya jelaskan aturannya ada. Jadi ketika ada tindak pidana, ada pelanggaran hukum, setiap warga negara itu berhak untuk mengambil tindakan, akan tetapi ya langsung kita bawa kepada pihak yang berwajib. Tidak boleh kita pukul atau lagi kita kekerasan, itu dilarang. Baik, gitu. Pak Aziz, singkat saja sebut nama saja, siapa ketua dari Front Persatuan Islam? Masih kita diskusikan, untuk ketuanya nanti akan diumumkan dalam waktu dekat. Oke, masih diurus. Baik, terima kasih Pak Aziz Yanuar. Selamat sore. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, akibat meroketnya harga cabai jelang pergantian tahun muncul modus penjual nakal, yaitu cabai yang diberikan cat kayu. Kami kembali usai jeda berikut ini.